Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Dewi Mailan dari kelas PKK 02 dengan NIM 230208501054. Adapun saya di sini saya akan menjelaskan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pola dasar rok menggunakan teknologi CAD dengan menggunakan aplikasi Richpiece. Adapun caranya yaitu kita ikuti saja dengan pola dasar, bagaimana cara membuat pola dasar rok pada buku tertulis. Adapun ukuran-ukuran yang dibutuhkan adalah lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi panggul, dan panjang rok. Langsung saja, ini adalah titik A. Ini adalah titik A. Dari titik A ke titik B itu adalah seperempat dari lingkar pinggang ditambah 1 lalu ditambah 3 cm untuk kupnatnya. Di sini lingkar pinggangnya adalah 65 cm. Jadi 65 cm dibagi 4 ditambah 1 lalu ditambah 3, hasilnya adalah 20,25 cm. Jadi dari titik A ini kita garis mendatar sepanjang 20, kita isi di sini itu 20,25 cm. Nah, yang ini kita tandai menjadi titik B. Kemudian selanjutnya adalah dari titik A ke C. Kita mengikuti sesuai rumus. Titik A ke C itu adalah 2 cm. Kita mengisi 2 cm. Kita menandakan berarti di sini adalah titik C. Lalu dari titik C ke titik D itu adalah panjang rok. Nah, di sini saya akan mengganti garisnya menjadi garis panjang, menjadi garis, bukan putus-putus. Garis ke bawah turun sepanjang dari panjang rok. Di sini panjang roknya 93 cm. Jadi di sini saya akan mengisi 93 cm. Dari sini saya akan menandai itu adalah titik D. Kemudian dari titik C yang ini tadi turun ke titik F, yaitu tinggi panggul. Di sini tinggi panggulnya adalah 19 cm. Saya menggunakan tool point untuk menandai titik tinggi panggul. Ini saya akan menandai saja di sini garisnya. Lalu di sini saya akan mengetik tinggi panggulnya yaitu 19 cm. Nah, terjadilah di sini itu titik F. Kemudian dari titik F ke titik G kita akan menarik garis datar untuk garis lingkar panggul. Di sini saya akan mengganti garisnya menjadi garis putus-putus. Nah, tarik garis panjang. Di sini F ke G itu adalah seperempat lingkar panggul ditambah 1. Di sini lingkar panggulnya adalah 91 cm. Jadi 91 dibagi 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 23,75 cm. Nah, ini adalah titik G. Kemudian dari titik D, ini adalah titik D. Sama rumusnya, titik D itu sama dengan sama dengan panjang dari titik F ke titik G. Jadi kita samakan saja dengan tadi. Kita tarik garis lurus sepanjang 23,75 cm. Nah, di sini saya akan menandainya, ini adalah titik E. Nah, dari titik E kita tarik lagi garis mendatar itu sepanjang 5 cm. Saya akan mengisi 5 cm. Ini adalah titik M. Nah, sebelumnya di sini saya akan membuat garis bantu hanya untuk merapikan saja. Di sini saya akan membuat garis bantu. Nah,
Kemudian saya akan membuat garis pinggang menggunakan garis lurus. Di sini karena bentuk toolnya adalah bentuk T, ini merupakan pena pensil lurus. Kita akan menggantinya dengan lengkungan. Jadi di sini kita akan klik kanan, lalu kita muncul lengkungan. Saya akan menggaris sampai titik dari titik B ke titik C. Lalu akan saya lepas. Nah, dari titik B tadi saya tarik garis sampai titik G untuk garis panggul. Karena ini lurus, saya akan membengkokkannya menggunakan tool modify. Pertama, arahkan kursor ke arah garis yang diinginkan. Klik satu kali, klik kiri satu kali sampai muncul tanda X, tanda silang pada garis yang diinginkan. Lalu klik lagi satu kali, lalu kemudian tarik atau bengkokkan sesuai dengan kebengkokan yang diinginkan, lengkungan yang diinginkan. Nah, kalau sudah, klik satu kali, lalu klik lagi satu kali di luar. Sama juga dengan yang tadi, ya, garis panggulnya juga seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu kemudian dari titik C ke titik H itu rumusnya 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Di sini lingkar pinggangnya adalah 60. Di sini lingkar pinggangnya adalah 65 cm dibagi 10 ditambah 1, yaitu hasilnya 7,5. Ini kita 7,5 cm. Nah, dari titik H ini kita akan mencari titik I, yaitu 3 cm atau selebar kupnat. Nah, dari 3 cm tadi kita cari garis tengahnya. Nah, tengahnya yaitu 1,5 cm. Nah, dari tadi garis tengahnya itu kita tarik garis lurus, garis bantu ke bawah menggunakan garis putus-putus sepanjang kupnat yang diinginkan. Di sini kupnatnya tuh panjangnya 12 cm. Kemudian ganti lagi menggunakan garis lurus. Lalu terbentuklah kupnat. Kemudian yang di bagian bawah dari titik M tadi itu dari titik M naik sepanjang 2 cm. Jadi kita menggunakan garis putus-putus, dudukannya naik sepanjang 2 cm. Nah, dari titik itu kita garis dari titik G ini, kita garis lurus, kita tarik sampai ke titik N. Nah, kemudian dari titik D ini garis ke titik N juga. Kemudian saya menggunakan tool modify untuk membengkokkannya, melengkungkannya supaya bentuknya jadi bagus, menjadi lebih cantik. Kemudian jadilah. Nah, sekarang kita akan membuat pola rok belakang. Rok belakang sama saja dengan rok depan. Bedanya di lingkar pinggang, di lingkar panggul itu dikurang 1 cm. Pertama, saya akan menggaris menggunakan garis putus-putus dari titik A. Ini adalah titik A, garis menggunakan garis lurus ke titik B.
ke titik B, ini rumusnya yaitu 1/4 lingkar pinggang karena ini pola rok belakang, jadi dikurang 1 lalu ditambah 3 cm. Di sini lingkar pinggangnya 65, jadi dibagi 4 lalu dikurang 1 lalu ditambah 3 cm, hasilnya adalah 18,25 cm. Ini adalah titik B. Kemudian dari titik C tadi itu sama dengan pola depan, itu turun ke bawah sepanjang 2 cm. Di sini adalah titik C. Nah, dari titik C sama juga dengan rok depan, kita tarik garis lurus dari titik C ke bawah ke titik D, itu panjang roknya 93 cm. Ini adalah titik D. Nah, dari titik C kita menentukan kita menentukan tinggi panggul menggunakan tool point. Kita arahkan kursornya ke garis lalu tindis. Ini tinggi panggulnya C ke F, itu tinggi panggul yaitu 19 cm. Dari titik F ini kita tarik garis bantu mendatar menggunakan garis putus-putus untuk menentukan garis lingkar panggulnya. Nah, rumusnya itu sama dengan pola depan, yaitu 1/4 lingkar panggul, bedanya dikurang 1. Di sini 90, karena lingkar panggulnya itu 91, jadi 91 dibagi 4 lalu dikurang 1, yaitu 22,75. Ini adalah titik G. Nah, titik D sama dengan rok pola depan, kita tarik garis mendatar juga, kita samakan dengan titik garis F ke G, yaitu 22,75. Ini adalah titik E. Dari titik E kita keluarkan, kita tarik garis mendatar lagi, garis bantu itu sebanyak 5 cm. Ini adalah titik M. Dari titik M naik ke atas sebanyak 2 cm. Nah, kemudian di sini saya akan menarik garis bantu dari titik G tadi ke titik E. Di sini saya hanya akan menyamakannya saja dengan pola depan. Nah, kemudian tarik garis. Nah, di sini kita akan membentuk garis pinggang. Tarik garis dari titik C ke titik B. Lalu lepas. Dari titik B juga ke titik G. Sama seperti pola rok depan, kita menggunakan tool modify. Kemudian tarik dari garis G, dari titik G kita tarik ke bawah garis sampai ke titik N tadi yang sudah dinaikkan 2 cm. Lalu dari titik D kita tarik juga seperti pola depan, kita tarik ke titik N. Lalu kita belengkungkan menggunakan tool modify. Nah, kemudian di sini kita akan mencari dari titik C ke titik H, yaitu 1/10 lingkar pinggang dikurang 1 cm, yaitu 65 cm dibagi 10 dikurang 1 cm, hasilnya 55
mohon maaf, hasilnya 5,5 cm. 5,5 cm. Dari titik C ke titik dari titik H, ini adalah titik H, dari titik H ke titik I, yaitu lebar coordinat 3 cm. Nah, dari titik ini kita cari pertengahannya, yaitu 1,5 cm. Nah, dari titik pertengahannya kita tarik garis lurus menggunakan garis putus-putus sebagai garis bantu. Mohon maaf. Nah, dari titik tengah tadi kita tarik garis lurus sepanjang 12 cm. Kemudian kita ganti garis lurus. Garis lurus. Lalu kemudian jadi inilah pola rok depan dan pola rok belakang. Untuk menambahkan warna, menggunting polanya, kita menggunakan tool Vortex. Ini adalah tool dengan simbol gunting. Di sini kita pilih garis yang ingin kita berikan warna. Kita pilih yang ini. Lalu klik kanan. Ini adalah pola rok depan. Selanjutnya yang ini untuk pola rok belakang. Mohon maaf. Saya ulangin, ini adalah pola rok belakang. Dan jadilah pola rok depan dan pola rok belakang. Itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.